Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik-baik semua kan? Jangan lupa terus jaga kesehatan ya anak-anak. Dan apapun aktivitas yang kalian lakukan, jangan lupa juga selalu menerapkan protokol kesehatan. Oke, anak-anak, pembelajaran kita saat ini kalian akan belajar tentang gaya atau force dan hukum Newton. Masih bersama saya, Ibu Ade Serlinawati. Oke, kalian sudah siap semua? Oke, kita simak pembelajaran kali ini ya anak-anak. Nah, sebelum belajar ini, apa sih tujuan pembelajaran kalian saat ini? Yang pertama, kalian diharapkan bisa menjelaskan konsep pengertian gaya. Yang kedua, menjelaskan macam-macam gaya, membedakan gaya sentuh dan gaya tak sentuh, mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap benda, mengidentifikasi penjumlahan dan pengurangan gaya, menjelaskan konsep hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketujuh, mengidentifikasi hubungan antara gaya dan massa dengan percepatan benda bergerak. Yang terakhir, mengidentifikasi penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, apa sih sebenarnya gaya itu? Nah, kamu lihat gambar di bawah ini, gaya dorong dan gaya gesek, arahnya bagaimana? Berlawanan kan? Oke, gaya dorongnya si anak ini akan mendorong benda ke kanan, kemudian gaya gesek itu gaya yang melawan benda, berlawanan arah. Oke, kita lihat, dorong. Oke, sekarang kalian lihat bedanya dengan yang ada di bawah ini. Gaya geseknya ke kiri, gaya dorongnya ke kiri, tapi tadi arah gerak benda ke kanan. Jadi arah gerak benda berlawanan dengan gaya dorong dan gaya gesek. Oke, sekarang kamu lihat gambar yang kedua ini. Gaya dorong ke kanan, gaya gesek ke kiri. Ini masanya. Yang bawah gaya dorong dan gaya gesek arahnya sama, yaitu ke kiri. Nah, berarti apa sih gaya itu? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Oke, nah dengan pengaruh gaya atau tarikan dan dorongan itu dapat mengubah bentuk, dapat mengubah arah, dan dapat mengubah kecepatan benda. Nah, gaya itu dibedakan menjadi dua. Itu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Oke, next. Nah, sekarang apa sih gaya sentuh? Namanya saja gaya sentuh, berarti dua benda itu langsung bersentuhan. Misalnya gaya otot dan gaya gesek. Kamu lihat ini gaya otot. Si anak ini memegang anak panah, dia menggunakan gaya otot, jadi bersentuhan. Kemudian di sini gaya gesek. Lihat gaya gesek meja ini dan ini gaya dorong. Oke, anak-anak, kita lanjut. Nah, sekarang kalau contoh gaya tak sentuh. Yang tak sentuh berarti bisa menarik atau mendorong tanpa menyentuh benda tersebut. Misalnya gaya magnet. Kita lihat di sini magnet dengan paku besi yang tadinya tidak nempel, lama-kelamaan dia bisa menempel. Lalu gaya tak sentuh yang lain. Ini misalnya gerak jatuh bebas. Kita lihat ini organnya ya karena pengaruh gaya gravitasi bumi dia jatuh tanpa menyentuh bumi. Oke, gaya tak sentuh berikutnya nih kalian lihat ya anak-anak ya. Ini gaya gravitasi bumi, parasut mengembang. Ini karena menahan udara dia bisa jatuh. Oke, contoh lagi gaya tak sentuh kalian lihat di sini ya gaya gravitasi dan gaya apung atau gaya ke atas. Jadi balon udara naik ke atas karena menahan udara. Oke, sekarang kalian perhatikan contoh soal di bawah ini. Sebuah tali ditarik ke kanan dengan gaya 100 Newton dan ditarik ke kiri dengan gaya 40 Newton.
berapakah resultan gaya atau jumlah gaya yang dikenakan pada tali tersebut dan kemana sih arah resultan gaya tersebut. Oke, sekarang nah, untuk membedakan kan arahnya berbeda, ini kita bisa beri perbedaan tanda. Untuk yang arahnya ke kanan, kita beri tanda positif. Sedangkan yang arahnya ke kiri, kita beri tanda negatif. Jadi apa diketahui anak? F1 yang tadi kayak yang pertama 100 Newton, kemudian F2-nya min 40. Kenapa ini dibuat min? Karena arahnya berlawanan dengan F1. Oke. Sekarang ditanyakan apa R atau jumlah gaya atau resultan gaya. Ya, gampang ya anak ya. R itu F1 ditambah F2. Misalnya 100 dikurangi F2-nya min 40. Jadi R-nya 60 Newton. Nah, arahnya ke mana? Kita lihat di sini tandanya. Karena di sini positif, sama dengan arah F1, sedangkan F1 tadi ke kanan, berarti resultan gayanya 60 Newton, arahnya ke kanan. Oke, gampang kan anak-anak? Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Perhatikan gambar di atas. Besar resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah, karena lihat ini arahnya, anak-anak F1, arahnya kemana? Oke, ke kanan. F2 ke kiri, F3 juga ke kiri. Jadi R-nya bisa kalian anggap yang ke kiri positif, ini F2 ditambah F3, yang ke kanannya negatif. Boleh nggak dibalik yang F1-nya positif? Boleh saja. Yang penting kalau arahnya berbeda, itu tandanya juga berbeda. Oke, kita lihat contoh yang ketiga, anak-anak. Sebuah meja didorong oleh 2 orang dengan gaya searah masing-masing 10 Newton dan 15 Newton. Berapa besar gaya yang bekerja pada meja? Kita lihat anak-anak, F1-nya 10, F2-nya 15. Ini F1 dan F2 dalam soal ini searah atau arahnya sama. Dan resultannya gampang sekali itu. Ya, kita tinggal menjumlahkan F1 dan F2. Jadi R-nya 10 ditambah 15 sama dengan 25 Newton. Oke. Jadi berapa gaya yang bekerja pada meja tersebut anak-anak? 25 Newton. Gampang kan? Oke. Ya. Sekarang kita belajar tentang hukum Newton. Nah, Newton ini nama ilmuwan ya, nama orang. Nama lengkapnya Isaac Newton. Dipanggilnya Newton, makanya hukumnya disebut dengan hukum Newton. Dia hidup dari tahun 1643 sampai 1727. Apa sih yang terkenal Newton dengan hukumnya? Ada 3 hukum Newton. Yang pertama, hukum Newton yang pertama itu disebut juga dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Sekarang anak-anak coba pikirkan, mengapa saat berada di mobil yang sedang melaju kencang dan tiba-tiba mobil direm, badan kita akan terdorong ke depan, ya kan? Nah, sekarang kamu pikirkan juga, mengapa sih pada saat di dalam mobil kita perlu mengenakan sabuk pengaman? Nah, seperti ini, ya kan? Nah, baik di depan, di tengah, itu harus menggunakan sabuk pengaman. Nah, anak-anak, hukum Newton 1, menurut hukum Newton, yang pertama tersebut dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Dengan peristiwa yang tadi, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam. Keadaan diam berarti kecepatannya 0. Atau akan selalu bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan. Ingat pelajaran yang lalu,
Kalau kecepatan konstan berarti geraknya lurus beraturan atau GLB. Nah, ini akan selalu diam, kecuali, ini anak-anak ya, kecuali bila ia dipengaruhi gaya untuk mengubah keadaannya. Jadi, kecenderungan benda, menurut hukum 1 Newton, kalau dia diam akan tetap diam. Kalau dia bergerak lurus beraturan, dia akan tetap bergerak lurus beraturan. Ada syaratnya, kecuali bila ia dipengaruhi oleh gaya untuk merubah keadaannya. Jadi ingat ya, tadi gaya itu dari kata force, di mana simbolnya pakai F, F-nya huruf besar, itu sama dengan 0. Artinya, kalau hukum 1 Newton, itu berarti tidak ada gaya yang mempengaruhi. Nah, ini berlaku untuk benda yang diam atau benda yang bergerak lurus beraturan. Oke, anak-anak? Sekarang hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua, itu ada percepatan. Ingat pelajaran yang lalu, percepatan adalah perubahan kecepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu berbanding lurus atau sebanding dengan resultan gayanya. Apa maksudnya anak-anak? Jadi kalau gayanya semakin besar, maka percepatannya juga semakin besar. Dan berbanding terbalik dengan massa benda. Apa artinya? Berbanding terbalik berarti berkebalikan. Kalau massanya semakin besar, berarti percepatannya semakin kecil. Jadi istilah dalam fisika ada dua. Apakah dia berbanding lurus atau sebanding atau berbanding terbalik. Nah, ini ingat, percepatan itu simbolnya acceleration. Ini ingat ya, sigma berarti jumlah gaya. Ingat tadi beberapa contoh yang tadi, bahwa gaya yang mempengaruhi benda itu tidak hanya satu, mungkin dua, mungkin tiga, mungkin empat. Jadi ini percepatan acceleration sebanding dengan gaya. Ini ya, sama. Ini pembilang, ini pembilang. Dan berbanding terbalik dengan massa benda. A-nya akselerasinya pembilang, M-nya penyebut. Oke, atau bisa juga ditulis sigma F sama dengan M kali A. Sama juga, sama aja ya. Boleh pakai yang kiri, boleh pakai yang kanan. M, itu in English-nya dari kata mass, itu massa benda, satuannya kilogram. A, acceleration, itu percepatan, meter per sekon kuadrat atau newton per kilogram. F itu dari kata force, itu gaya benda, satuannya newton. Oke, kita lanjut anak-anak. Nah, sekarang hukum 3 Newton, hukum Newton yang ketiga. Jika dua benda berinteraksi, maka gaya pada benda satu berlawanan arah dengan gaya bendanya. Kita lihat di sini. Ini benda dengan massa M yang misalnya terletak di atas meja, dia akan mendorong, benda ini akan mendorong meja ke bawah, aksinya ke bawah. Ini akan menimbulkan reaksi ke atas. Artinya apa anak-anak? Gaya aksi dan reaksi itu berlawanan. Jadi F aksi sama dengan min F reaksi. Nah sekarang satuannya apa gaya? Nah, jadi sudah ya. Nah satuan gaya, tadi massanya kilogram, percepatan ingat meter per sekon kuadrat. Itu sama juga dengan Newton. Jadi dalam fisika, satuan, nama satuan itu diambil ada beberapa yang berdasarkan nama penemu atau nama pengungkapan hukum ini. Karena yang mengungkapkan Newton, maka gayanya ini satuannya dinamakan Newton. Newton yo boleh, kilogram meter per sekon kuadrat yo boleh. Oke, sama saya itu menghargai si Newton. Nah, satuan dalam fisika yang berdasarkan nama orang itu sistemnya sistem internasional. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Suatu benda yang memiliki massa 10 kg bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon. 2 meter per sekon kuadrat. Nah, hitunglah besarnya gaya yang bekerja pada benda itu.
Diketahui berarti masanya 10 kg, acceleration, percepatannya 2 meter per sekon kuadrat, ditanyakan F, gaya. Oke, kita pakai rumus yang tadi ya, anak-anak ya. F sama dengan M kali A. Berarti F-nya 10 kg kali 2 meter per sekon kuadrat. Sama dengan 20 Newton. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Sebuah benda dengan massa 5 kg yang mula-mula diam dikerjakan gaya konstan sebesar 10 Newton. Berapa percepatan benda tersebut? Nah, gampang ya anak-anak. Diketahui masanya ini 5 kg. Gayanya 10 Newton. Dinyatakan A, acceleration, percepatannya. Nah, rumus yang tadi nggak dibalik ya, A-nya F per M. Gampang ya, 10 Newton dibagi 5 kg, jadi 2 meter per sekon. Oke, anak-anak, itu pembelajaran kita kali ini. Thank you. See you for lesson. Bye-bye.